Langkah kaki Henry berhenti perlahan, dan dia tidak bisa lagi mengambil langkahnya sendiri. Dia berbalik ke samping dan menatap wajah tetesan air mata gadis itu. Dia telah menghabiskan semua kekuatan dan pengendalian dirinya untuk mendorongnya menjauh. Tetapi dia dengan lembut tersedak olehnya untuk perjalanan bulan madu. Semua penghalang di hatinya tiba-tiba runtuh, dan dia dikalahkan di depannya. Dia mengakui bahwa rayuannya telah menghidupkan kembali keegoisan dan kepemilikannya, dan dia menginginkannya dalam mimpinya selama 5 hari terakhir. Bagaimana tidak? Dia tidak pernah melawannya. Setelah waktu yang lama, Henry berkata dengan bodoh, "Ya." Amelia berdiri di dapur menyiapkan sarapan. "Tuan Henry, bisakah kita makan mie untuk sarapan? Kamu baru saja sadar, jadi dietnya harus lebih ringan." Henry bersandar di kusen pintu dan melihat sosoknya yang sibuk di dapur. Dia masih merasa seperti sedang bermimpi. "Oke, Bapak Henry, kamu bisa membantuku ambil mangkuk?" Henry berjalan untuk mengambil mangkuk itu tetapi memegang mangkuk di tangannya, kelopak matanya yang tampan bergerak. Mangkuk ini adalah mangkuk biru dan putih, mangkuk yang telah menjadi barang antik milik pribadi, yang dijual di lelang. Mangkuk ini tak ternilai harganya. Henry mengangkat matanya dan melihatnya. Tidak hanya mangkuk istana Makassar di sini, tetapi sumpitnya juga berwarna putih gading, dan sepasang ada di 6 sosok. Henry baru saja sadar dan tidak menyadarinya pada awalnya. Sekarang dia melihat sekeliling ruangan dengan serius. Meja dan kursi yang diukir dengan kayu cendana merah, lentera istana retro, dan bahkan pisau di talenan semuanya terbuat dari kerajinan Jerman. Dalam bahasa sehari-hari, kamar ini sangat menarik. Mereka semua adalah kemewahan sederhana yang ditumpuk dengan uang sungguhan, dan tingkat kemewahannya sangat mengejutkan. "Bapak Henry, mengapa kamu bingung memegang mangkuk itu? Apakah kamu suka mangkuk ini? Maka aku akan memberikannya kepadamu, kamu bisa menerimanya." Amelia melihat ke atas. Henry tidak mengalami pasang surut emosi di wajah tampannya. Dia hanya bertanya dengan tenang, "Siapa yang menaruh mangkuk ini dan dekorasi di sini?" "Saya tidak tahu, ini semua ada di sini ketika saya dikirim ke daerah itu." Dia tidak tahu apa-apa. Henry melihat ke tempat dia dibesarkan. Dia dikirim ke pedesaan pada usia 9 tahun, dan dia dibesarkan oleh tanah dan air di sini. Kecuali rumah sederhana, biasa, dan mewah ini, di luar rumahnya ada taman yang luas. Di luar kota materialistis, kota itu sepi dan seindah negeri dongeng. Taman di luar terlalu besar, dan sejauh mata memandang, Henry berkata, "Kamu menanam semua sayuran dan buah-buahan di luar?" "Itu." Amelia dengan cepat menunjukkan rasa malu. "Apa menurutmu aku bisa menanam sayuran dan buah-buahan sendirian? Bibi tetangga yang membantu saya merawatnya." Henry melihat ada beberapa perempuan paruh baya di taman. Mereka bisa menyiangi dan membuahi. "Ada buah dan sayur. Bagaimana jika kamu ingin makan daging? Paman bibi memiliki babi, bebek, ayam, sapi, dan domba sendiri. Jika saya ingin makan, mereka akan memberi saya sedikit. Lalu bagaimana jika kamu ingin makan seafood? Paman akan pergi ke laut, ikan, udang, dan kerang, semua jenis makanan laut." Henry tidak mengatakan apa-apa. Dia berasal dari keluarga kaya dan tumbuh dengan sendok emas di tangannya. Amelia tidak bisa memahaminya, tapi dia bisa langsung tahu. Air yang diminumnya mengalir dari pegunungan. Buah dan sayurnya murni dan alami. Jika kamu ingin makan daging, menyembelih sapi, dan jika kamu ingin makanan seafood, seseorang akan melaut untuknya. Henry menatap gadis yang sibuk itu. Dia selalu merasa bahwa dia tidak memahaminya. Ada banyak misteri dalam dirinya. Misalnya, yang membangunnya menjadi dunia yang lembut dan mewah di luar dunia, melindunginya dari angin dan hujan, dan membesarkannya dengan dimanjakan.
Amelia, ayahmu mengatur agar kamu kembali ke desa? Ya, Amelia tiba-tiba memikirkan sesuatu. Dia melihat kembali ke Henry, ini tidak benar, ini juga terkait dengan Panji. Panji, mantan tunangannya? Bahwa Panji telah bertahun-tahun dengan tenang merawatnya menjadi mawar paling halus di dunia, dan membesarkannya dengan satu tangan. Henry memikirkan Panji. Dia tidak memiliki kesan yang dalam tentang Panji. Sebagai salah satu dari 4 terbesar di Yogyakarta, keluarga Sudarta adalah kunci terendah, dan kehadiran Panji juga sangat rendah, hanya di lingkaran Amelia. Dia muncul di awal ketika dia kembali ke Yogyakarta, dan sekarang dia memikirkannya sedikit misteri. Henry merasa bahwa dia telah mengabaikan orang ini dengan serius. Faktanya, orang ini selalu ada dan memainkan peran yang sangat penting dalam seluruh kejadian. Henry menyerahkan mangkuk safir di tangannya kepada Amelia. Aku dengar kamu dan Panji tumbuh besar bersama, kekasih masa kecil? Ya, ibuku sangat menyukai Panji, dan dia adalah murid tertutup ibuku. Ibumu, mata sipit Henry yang dalam tiba-tiba menunjukkan sesuatu. Dia sepertinya tidak pernah bertanya tentang ibunya, juga tidak menyebutkannya. Amelia ingin mengatakan sesuatu, tapi kemudian Bibi Sasa masuk dan berkata sambil tersenyum, Nona Amelia, aku dengar kamu ingin makan mie hari ini. Aku hanya menggiling tepung, dan sekarang aku membuat mie untukmu. Bibi Sasa, Amelia dengan cepat meraih lengan Bibi Sasa dan berkedip malu. Jangan terlalu merepotkan, aku sudah membeli mie yang sudah jadi. Bibi Sasa berkata dengan penuh kasih, mie itu tidak enak, bibimu akan membuatkan mie buatan tangan untukmu. Berbicara, Bibi Sasa menuangkan tepung halus yang baru digiling ke dalam mangkuk, lalu menambahkan susu, telur, dan sedikit air, dan mulai membuat mie linting tangan. Segera Bibi Sasa mengambil pisaunya dan menaruhnya, sepiring mie buatan tangan jatuh dengan rapi di atas piring. Henry melirik Bibi ini. Jika tidak salah, Bibi ini bukan hanya koki bintang, dia harus menjadi koki yang disewa oleh keluarga kaya. Wow, Bibi Sasa, aku sudah lama tidak bertemu denganmu. Kerajinanmu semakin baik dan lebih baik. Setiap kali kamu memasak untuk saya tidak perlu melakukannya. Bibi Sasa membuat mie dengan buatannya sendiri, dan dengan cepat menyesuaikan saus untuk semangkuk mie. Sausnya kaya dan harum, dan rasanya seperti beberapa mangkuk saus ringan. Nona Amelia, saya tidak melakukan apa-apa. Kamu memasak mie ini sendiri. Amelia melihat apa yang akan dia lakukan. Dia hanya perlu merebus air dan memasukkan mie ke dalamnya. Jiwa itu dibungkus oleh Bibi Sasa. Apakah dia memasak mie ini sendiri? Bibi Sasa, Amelia benar-benar kesal. Bibi Sasa dengan cepat menunjukkan pandangan yang menyedihkan. Nona Amelia, kamu pasti tidak sopan kepada kami. Kamu memiliki taman yang sangat luas di luar, dan kami memakan makananmu sepanjang tahun. Jika kamu tidak mengizinkan kami membantumu dalam pekerjaan ini, lalu menurutmu apakah kami memiliki terlalu banyak mulut dan tidak ingin memberi kami makan? Amelia menjawab, aku tidak bermaksud begitu. Tidak apa-apa, Nona Amelia, aku akan pergi dulu. Setelah menyelesaikan pekerjaannya, Bibi Sasa segera pensiun. Ini adalah pengekangan paling dasar dari juru masak. Tetapi Bibi Sasa berjalan ke Henry dan berhenti sejenak, dan bertanya, Nona Amelia, siapa ini? Amelia memandang pria dengan mata cerah, matanya melayang, suaranya manis. Dia adalah suamiku, mata sipit Henry diwarnai dengan kelembutan sutra. Paman, Nona Amelia, aku akan pergi dulu. Bibi Sasa berbalik dan pergi. Henry mengulurkan lengan berototnya dan melingkarkan lengannya di pinggang ramping Amelia. Dia mengangkat alis pedangnya, Paman, Nona Amelia, mengapa saya memiliki ilusi memasuki rumahmu? Amelia meminta bibinya untuk meneleponnya secara langsung. Menelepon Amelia,
tetapi dia tidak tahu mengapa bibinya selalu suka memanggilnya Nona Amelia. Gelar paman memang agak aneh. Otot halus seperti kulit Amelia diwarnai dengan lapisan merah lembut seperti bunga mawar. Dia berbalik, mengulurkan jari-jarinya yang ramping, dan berkata, "Saya memiliki banyak tanah di sini, Tuan Tanah Wanita yang kaya, Tuan Mahendra, mengapa kamu tidak tinggal di sini? Dan jadilah ayah mertuaku, aku akan mendukungmu." Kamus kehidupan Henry belum tercakup dalam kata menaikkan. Dia menunduk dan menekan ke arahnya dengan nafas pria yang bersih dan jernih. "Kamu ingin aku makan makanan lembut, jadi aku terlihat seperti kamu." Amelia menahan rasa malu mudanya dan menatapnya dengan provokatif. "Omong kosong, bagaimana saya bisa terlihat sepertimu? Saya jelas rakus untukmu." Amelia berteriak ketakutan, dan dengan cepat mengambil stroberi berwajah merah dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.